Selamat pagi para teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang koordinat bola dan transformasi variabel pada integral. Kami dari kelompok ini ada 4 orang. Yang pertama, RSK Srikandi dengan NIM D 10.2125 1001. Rofika Dapa dengan NIM D 10.2125 1037. Saya Jayu Bintang Pamungkas D 10.125 1070 dan Putri Nafisya Elpina D 10.2125 1099. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian koordinat bola. Koordinat bola adalah sistem koordinat dalam ruang 3 dimensi yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik berdasarkan jarak dari pusat dan 2 buah sudut. Dalam koordinat bola terdapat 3 komponen utama, yaitu rho, peta, dan pi. Pi atau rho menyatakan jarak titik terhadap pusat koordinat. Peta merupakan sudut terhadap sumbu Z, sedangkan pi adalah sudut pada bidang XY. Pada gambar di samping terlihat hubungan antar koordinat bola dengan koordinat kartesius X, Y, Z. Koordinat bola sering digunakan dalam matematika, fisika, dan teknik, terutama untuk menganalisis objek dan gerakan yang berbentuk melingkar atau 3 dimensi. Selanjutnya, transformasi koordinat bola. Pada slide ini dijelaskan tentang transformasi koordinat bola. Transformasi koordinat bola adalah proses mengubah koordinat dalam bentuk bola menjadi koordinat kartesius. Yang pertama, untuk menentukan komponen vertikal atau sumbu Z digunakan persamaan Z sama dengan rho dikali cos peta. Hal ini karena sudut peta diukur dari sumbu Z, sehingga nilai Z diperoleh dari proyeksi rho terhadap sumbu Z. Selanjutnya, panjang proyeksi titik pada bidang XY dinyatakan dengan persamaan R sama dengan rho dikali sin peta. Nilai R ini digunakan untuk menentukan koordinat X dan Y pada bidang datar. Kemudian koordinat X dan Y dapat dihitung menggunakan persamaan X sama dengan rho dikali sin peta dikali cos pi dan Y sama dengan rho dikali sin peta dikali sin pi. Lalu koordinat Z tetap dengan persamaan Z sama dengan P dikali cos peta. Dengan transformasi ini, titik dalam koordinat bola dapat diubah menjadi koordinat kartesius sehingga lebih mudah digunakan dalam berbagai perhitungan matematika dan fisika. Kemudian pada slide ini kita akan membahas komponen horizontal pada transformasi koordinat bola, yaitu pada koordinat X dan Y. Dalam koordinat bola, buah titik ditulis sebagai rho dengan koordinat rho, theta, dan pi. Rumus sumbu X adalah X sama dengan R cos pi atau dapat ditulis menjadi rho sin theta cos pi. Sedangkan untuk sumbu Y sama dengan R sin pi atau Y sama dengan rho sin theta sin pi. Di sini sudut P merupakan sudut pada bidang XY yang menentukan arah titik terhadap sumbu X dan Y. Sementara itu, nilai rho sin theta merupakan hasil proyeksi titik pada bidang XY sehingga dapat digunakan untuk menentukan komponen horizontalnya. Jadi, melalui persamaan ini, koordinat bola dapat diubah menjadi koordinat kartesius pada sumbu X dan Y. Kemudian pada slide ini dijelaskan tentang elemen volume pada koordinat bola. Dalam koordinat bola, volume kecil dibentuk dari 3 arah utama. Yang pertama, arah keluar atau radial sebesar d rho. Yang kedua, arah sudut theta membentuk panjang lengkung sebesar rho d theta. Yang ketiga, arah sudut P membentuk panjang lengkung sebesar rho sin theta dp. Karena volume diperoleh dari perkalian 3 sisi tersebut, maka dp sama dengan d rho dikali rho d theta dikali p sin theta dp.
sehingga diperoleh dP sama dengan rho kuadrat sin theta d rho d theta dP. Kemudian untuk mencari volume total, elemen volume ini diintegralkan ke seluruh daerah sehingga V sama dengan integral lipat 3 dP. Dan bentuk integralnya menjadi V sama dengan integral lipat 3 rho kuadrat sin theta d rho d theta dP. Pada bagian bawah terlihat batas integral untuk volume bola penuh yaitu 0 sampai 2pi, 0 sampai pi, dan 0 sampai r. Pada bagian bawah terlihat batas integral untuk volume bola penuh yaitu 0 sampai 2pi, 0 sampai pi, dan 0 sampai r. Rho kuadrat sin theta d rho d theta dP. Jadi, koordinat bola mempermudah perhitungan volume pada bangun terbentuk bola karena menyesuaikan bentuk geometrinya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu contoh soal dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh dua teman saya sebelumnya. Di sini soalnya terdiri oleh tentukan volume suatu benda pejal homogen S yang dibatasi oleh di atas rho sama dengan A dan di bawah kerucut oleh pi sama dengan alpha dengan A dan alpha konstanta. Oke, di sini kita akan mengerjakan penyelesaian soalnya. Ini rumus volume yang sudah diajarkan teman saya sebelumnya. Di sini tertera oleh integral dari 0 sampai 2pi, integral dari 0 sampai dengan alpha, integral dari A sampai rho, dan kuadrat sin pi d rho d theta dan dP. Nah, di sini rho menyatakan jarak titik ke pusat, theta adalah sudut putar, dan pi adalah sudut terhadap sumbu vertikal yang seperti dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, kemudian integral kemudian dihitung secara bertahap. Pertama, diintegralkan terhadap rho sehingga diperoleh A pangkat 3 per 3. Kemudian diintegralkan terhadap theta dari 0 sampai 2pi sehingga muncul faktor 2pi. Terakhir, integral sin pi menghasilkan 1 min cos theta. Maaf, sebelumnya 1 kurang cos alpha. Maka volume akhirnya adalah 2 pi A pangkat 3 per 3 buka kurung 1 min cos alpha. Jadi volume benda dipengaruhi oleh nilai A dan besar sudut alpha. Oke, contoh soal materi yang ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu konsep penggantian peubah. Pada slide ini, penggantian peubah adalah suatu metode untuk mengubah variabel lama menjadi variabel baru agar integral lebih mudah dihitung. Di sini kalian bisa lihat pengertiannya secara langsung. Nah, di sini X sama dengan M, U, V, Y sama dengan N, U, V. Yang dimana menghubungkan variabel lama XY dengan variabel baru U, V. Nah, untuk menggabungkan kedua variabel tersebut digunakan Jacobian. Nah, ini rumusnya yaitu rumus Jacobian. J dari U, V sama dengan determinan turunan parsial X terhadap U, X terhadap V, Y terhadap U dan Y terhadap V. Nah, Jacobian digunakan untuk menentukan faktor perubahan luas atau volume ketika variabel diganti. Kemudian rumus integral menjadi integral lipat 2F dari XYD X dy sama dengan integral lipat 2F dari MUV dan NUV dikali nilai mutlak yang ini JUV DUdV. Nah, tujuan utama metode ini adalah menyederhanakan perhitungan integral, terutama pada daerah yang bentuknya rumit seperti lingkaran, bola, dan kerucut. Oke, next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, pada slide ini dijelaskan konsep penggantian peubah atau perubahan variabel pada kalkulus multivariabel untuk mempermudah perhitungan integral. Untuk dua variabel digunakan koordinat polar dengan persamaan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Di sini R adalah jarak titik ke pusat, sedangkan theta adalah sudut terhadap sumbu X. Nilai X didapat dari proyeksi horizontal menggunakan kosinus dan Y didapat dari proyeksi vertikal menggunakan sinus.
Selanjutnya, dihitung Jacobian untuk mengetahui faktor perubahan luas saat koordinat diubah. Bentuk Jacobiannya adalah J dari R theta sama dengan determinan turunan parsial X terhadap R, turunan parsial X terhadap theta, turunan parsial Y terhadap R, dan turunan parsial Y terhadap theta. Setelah diturunkan, diperoleh cos theta minus R sin theta, dan R cos theta. Hasil determinannya adalah J sama dengan R. Artinya, saat integral diubah ke koordinat polar terhadap faktor pengali R pada elemen luas. Bagian berikutnya adalah penggantian peubah 3 variabel menggunakan koordinat atau spherical coordinates dengan persamaan X sama dengan rho sin theta cos pi, Y sama dengan rho sin theta sin pi, dan Z sama dengan rho cos theta. Di sini rho adalah jarak titik ke pusat, theta adalah sudut terhadap sumbu Z, dan pi adalah sudut pada bidang XY. Karena terdiri dari 3 variabel, maka Jacobian berbentuk matriks 3 kali 3. Setelah dihitung, diperoleh hasil J sama dengan rho kuadrat sin theta. Artinya, pada koordinat bola terdapat faktor pengali rho kuadrat sin theta pada elemen volume. Kesimpulannya, Jacobian digunakan untuk menyesuaikan perubahan luas atau volume agar hasil integral tetap benar setelah perubahan koordinat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Makasih ya. Yeay!